Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiander Reza Maulana dari kelas I2A kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan Project Management Plan pada Sistem Informasi Tour and Travel Traviora. Nah, pada konten Project Management Plan terdapat 18 poin, di mana saya akan menjelaskan bagian Introduction sampai Change Management Plan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mirza Zarkani Rehan dan Muhammad Irfan Alfi. Oke, langsung saja masuk ke poinnya. Bagian pertama itu Introduction. PT Traviora Tours and Travel ini adalah sebuah perusahaan biro perjalanan wisata yang beroperasi di Banyuwangi, Jawa Timur. PT Traviora Tours and Travel hadir untuk melayani kebutuhan pelanggan jasa pariwisata. Manajemen Traviora Tours and Travel ini senantiasa mengedepankan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya. PT Traviora Tours and Travel ini juga melayani reservasi hotel domestik maupun internasional, dan harga yang ditawarkan jauh lebih murah daripada reservasi langsung di hotel. Selanjutnya itu adalah poin kedua, yaitu Project Management Approach. Di sini menjelaskan manajer proyek Mirza Zarkani Rehan memiliki kewenangan dan tanggung jawab keseluruhan untuk mengelola dan melaksanakan proyek ini sesuai dengan project plan. Tim proyek terdiri dari personel dan dari kelompok pengkajian, kelompok quality control, kelompok penulisan teknis, dan kelompok pengujian. Manajer proyek akan bekerjasama dengan semua sumber data untuk melakukan perencanaan proyek. Semua rencana manajemen proyek ini akan ditinjau dan disetujui oleh Bapak Ibu dosen pengajar mata kuliah proyek. Semua keputusan pendanaan akan dibuat dan ditinjau oleh tim proyek. Setiap delegasi otoritas persetujuan kepada manajer proyek harus dilakukan secara lisan atau diskusi dengan tim proyek dan Bapak Ibu dosen. Tim proyek akan menjadi matriks di mana anggota tim dari setiap organisasi terus melaporkan ke manajemen organisasi mereka selama durasi proyek. Manajer proyek bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan manajer organisasi tentang kemajuan dan kinerja setiap sumber daya proyek. Selanjutnya poin 3 yaitu Project Scope. Pada bagian ini yaitu ruang lingkup proyek web Traviora meliputi perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan transisi paket web Traviora. Web ini akan memenuhi standar organisasi dan persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam piagam proyek. Ruang lingkup proyek ini juga mencakup penyelesaian semua dokumentasi, manual, dan alat bantu pelatihan untuk digunakan bersama dengan perangkat lunak. Penyelesaian proyek akan terjadi ketika web dan dokumentasi telah berhasil dieksekusi dan dialihkan ke grup produksi Traviora untuk penyerahan. Semua pekerjaan proyek web Traviora ini akan dilakukan secara internal dan tidak ada bagian dari proyek ini yang akan di-outsourcingkan. Ruang lingkup proyek ini tidak termasuk perubahan dalam persyaratan untuk sistem operasi standar untuk menjalankan perangkat lunak, pembaruan atau revisi perangkat lunak. Selanjutnya poin keempat, milestone list. Pada ini menjelaskan yaitu bahwa milestone utama pada proyek Traviora terdiri dari tonggak proyek utama seperti penyelesaian fase proyek atau tinjauan gerbang. Mungkin ada milestone yang lebih kecil yang tidak termasuk dalam bagian ini, tetapi termasuk dalam jadwal proyek dan WBS. Jika ada penundaan penjadwalan yang dapat memengaruhi milestone atau tanggal pengiriman ini, manajer proyek harus segera diberitahu sehingga tindakan proaktif dapat diambil untuk mengurangi slip pada tanggal
Setiap perubahan yang disetujui untuk tonggak atau tonggak ini akan dikomunikasikan kepada tim project oleh manajer project. Berikut milestone list yang ada pada proyek kami. Oke, selanjutnya itu poin kelima, schedule, baseline, and work breakdown struktur atau disingkat WBS. WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan setiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Lalu, proyek diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hierarki tertentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci. Pada dasarnya, WBS ini merupakan suatu daftar yang bersifat top-down secara hierarki, yaitu menerangkan komponen-komponen yang harus dibangun dan pekerjaan yang berkaitan dengannya. Berikut WBS yang sudah kami buat. Dalam pelaksanaan program implementasi sistem informasi manajemen tour and travel berbasis web ini telah ditetapkan beberapa proyek guna untuk mendukung implementasi agar dapat berjalan lebih terstruktur. Berikut ini merupakan jenis proyek dan penjelasan dari masing-masing proyek. Yang pertama yaitu adalah proyek perencanaan sistem informasi manajemen tour and travel berbasis web. Pada proyek ini akan didefinisikan berbagai kebutuhan awal sistem informasi manajemen tour and travel berbasis web, mulai dari kebutuhan biaya, resiko, hingga stakeholder. Yang kedua yaitu adalah proyek perancangan sistem informasi manajemen tour and travel berbasis web. Pada proyek ini akan dilakukan analisa kebutuhan awal dari sistem informasi manajemen tour and travel berbasis web ini, seperti data, infrastruktur, dan desain sistem informasi manajemen tour and travel berbasis web. Pada proyek perancangan ini juga akan dilakukan proses pembuatan aplikasi hingga integrasi antar media pada sistem informasi manajemen tour and travel berbasis web. Yang ketiga, proyek transisi, di mana aktivitas utama pada proyek ini berupa instalasi sistem informasi manajemen tour and travel berbasis web hingga pengujian dan penyusunan buku panduan dari sistem informasi manajemen tour and travel berbasis web. Yang keempat, proyek implementasi sistem informasi manajemen tour and travel berbasis web. Dalam proyek implementasi akan dilakukan beberapa aktivitas, yaitu dimulai dengan melakukan publikasi dan sosialisasi hingga pelaksanaan kegiatan belajar menggunakan sistem informasi manajemen tour and travel berbasis web ini yang telah dikembangkan dan pemberian dukungan pada saat implementasi dan evaluasi dari implementasi tersebut. Yang kelima, proyek pengawasan. Adapun proyek ini bertujuan untuk mengawasi proses selama proyek lain berlangsung hingga setelah implementasi sistem informasi manajemen tour and travel berbasis web. Aktivitas WBS diperoleh melalui proses wawancara. Instrumen wawancara disusun berdasarkan pemetaan yang dilakukan dengan menggunakan IMMA framework. Pemetaan pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Dari aktivitas yang dihasilkan selanjutnya, dapat diketahui juga luaran yang dihasilkan. Dari proses ini diperoleh aktivitas sebagai dasar dalam menyusun WBS dari masing-masing proyek. Beberapa di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2 yaitu aktivitas proyek perencanaan. Tabel 3 aktivitas proyek perancangan. Tabel 4 aktivitas proyek transisi. Tabel 5 aktivitas proyek implementasi. Tabel 6 yaitu aktivitas proyek pengawasan.
Selanjutnya poin ke-6 yaitu adalah change management plan. Pada bagian ini menjelaskan yaitu selain berdampak terhadap sistem, perubahan juga berdampak terhadap pelaksana sistem itu sendiri, yaitu karyawan atau manusia. Elemen manusia merupakan bagian yang memiliki resistensi penolakan paling besar, sehingga sangat logis potensi resistensi paling besar juga harus diantisipasi dengan pendekatan yang paling jitu agar terdapat pandangan yang positif terhadap perubahan, bahkan siap menjadi bagian di dalamnya. Disinilah perlunya change management plan. Berikut change management plan yang perlu dilakukan. Langkah pertama itu adalah motivation change, di mana mendorong kesiapan untuk berubah dan mengatasi setiap penolakan terhadapnya. Langkah kedua yaitu create vision, merumuskan arah perubahan yang diharapkan. Langkah ketiga, developing political support, mempersiapkan para agen perubah atau change agent, termasuk para informasi leader. Langkah keempat, managing the transition, yaitu menyusun rencana aktivitas, membangun komitmen dan struktur komit. Yang kelima, sustaining momentum, yaitu mempersiapkan infrastruktur perubahan, membangun sistem pendukung bagi para agen berubah, membangun kompetensi dan keahlian baru, dan mengapresiasi kemajuan sekecil apapun. Minimnya pelaksanaan atau tidak dijalankannya langkah-langkah di atas dapat menimbulkan resiko seperti langkah 1, status quo di titik ekstrim. Langkah 2, perubahan terjadi dengan arah yang tidak jelas dan menyebabkan kebingungan. Langkah ketiga, terjadinya sabotase. Langkah keempat, disfungsi operasi. Langkah kelima, perubahan tidak mencapai titik yang diharapkan. Selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mirza Syarkani Rehan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan dari Reza, yaitu tentang rencana komunikasi ini, manajemen komunikasi ini. Jadi akan menetapkan kerangka yang berfungsi sebagai panduan untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya sepanjang umur proyek ini. Nanti mengidentifikasikan dan menentukan peran proyek tim proyek dari WebDrive Fiora ini berkaitan dengan komunikasi. Nanti manajer proyek akan mengambil peran utama dan memastikan komunikasi ini berjalan dengan efektif. Terdapat 3 komunikasi di dalam matriksnya, itu ada weekly status report, weekly project team meeting, dan project monthly review. Untuk weekly status report ini berlangsung secara mingguan, kita tidak bertatap muka, hanya mengirimkan teks. Teks itu maksudnya dengan DOCX, yaitu berisi tentang laporan status dari sampai mana proyek itu telah dilaksanakan. Kalau weekly project team meeting ini adalah pertemuan mingguan internal untuk meninjau atau untuk membicarakan dan membahas tindakan dan status. Maksudnya tindakan dan status ini adalah tindakan nanti yang akan diambil ke depannya itu adalah bagaimana, dan status dari progres itu tersendiri. Dan project monthly review ini kita akan untuk bertatap muka, tapi karena sekarang sedang corona kita menggunakan voice chat atau voice call. Ini nanti kita akan bertemu bersama sponsor dan stakeholder untuk membahas tentang laporan tentang status kita itu. Dan di sini adalah Presiding Directory of Our Communication, ya itu katalog tim kita yang bisa dihubungi. Ya, saya sebagai project manager, email saya ini, nomor telepon, dan Irfan dan Reza. Dan ini bisa communication conduct ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi. Jadi ada 2, yaitu ada email dan komunikasi informal. Kita mulai dari email. Email ini nanti berkaitan dengan web. Traviara ini harus profesional karena hanya hanya internal saja. Jadi tapi yang dipentingkan adalah harus singkat, jelas dan padat, dan harus didistribusikan ke semua
peserta proyek sesuai dengan matriks komunikasi dan juga melampirkan kontennya. Ya bisa berisi RAR atau PDF. Kalau misalnya ingin bercerita tentang ada masalah, harus memberikan latar belakang yang singkat namun harus jelas dan memberikan rekomendasi untuk ya atau lebih tepatnya mencarikan rekomendasi solusi yang bisa diterima. Kalau komunikasi informal adalah ya percakapan satu sama lain atau dari teks atau gimana gitu, bisa lewat di WhatsApp, Discord, dan lain-lain. Sekarang rencana manajemen dari keuangan. Biasanya disebut manajemen biaya. Ini metode yang biasanya mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proses beli perusahaan. Ya, jadi diperkirakan itu pertama ada 4 proses, yaitu pertama merencanakan manajemen biayanya, yaitu menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi, pengelolaan, pengeluaran, dan pengendalian biaya proyek. Yang manfaat utamanya adalah penjagaan dan pemantauan. Estimated cost atau biaya yang diperkirakan itu nanti perkembangan yang akan dipikirkan pengembangan sumber daya moneter, yaitu untuk diperkirakan nanti keluarnya akan berapa. Project leader dengan gaji ini 4 juta setiap bulan, terus grafik sesuai yang ada di tabel ini. Dan hardware ini perkiraan dari harga hardware yang ada di pasaran. Ini ada software, dan kalau dari software ini dari wifi-nya itu dari providernya itu tergantung dari mananya itu yang bisa dicari 439. Kita mencari domain dan hosting untuk web kita nanti, dan itu akan memakan total 1.351.000. Dan determine budget proses yaitu menggabungkan semua estimasi biaya dari paket pekerjaan dan kegiatan individu untuk menentukan baseline-nya atau garis dasarnya. Ya, agar kinerja proyek ini mudah dipantau saja. Kontrol ini adalah pengontrolan, jadi kalau misalnya akan ada dari stakeholder nanti takutnya ada pengurangan biaya atau penambahan biaya, jadi maka itu bisa dilakukan kontrol yang bisa membuat agak lama atau mencegah agar tidak mengalami pembengkakan biaya gitu. Procurement Management Plan. Ya, dalam procurement management ini banyak sekali faktor-faktor yang diperlukan ya. Penjelasannya diantaranya itu ya project management plan atau rencana manajemen proyek ini. Yang lebih dahulu dalam proyek SIM ini berbasis web ini banyak sekali segala sesuatu yang dibutuhkan dari menentukan orang yang berkemampuan dari bidangnya masing-masing. Nanti diharapkan rencana dan usaha ini dapat dilakukan secara efektif agar hasil yang didapatkan sangat memuaskan. Ya, tapi masalahnya masih banyak kendala alami pengerjaannya yang baik secara teknis atau perorangan. Ya, contohnya ada kerusakan barang atau ada yang mengalami server down atau bagaimana gitu. Dan dokumentasi requirement. Dalam ini ya informasi yang diperlukan agar ya harus yang kita dapatkan dari klien kita ya berupa SKPL dan proposal itu agar proyek kami menjadi valid di mata bukan di mata untuk valid sesuai keinginan klien. Tapi juga kita mempertimbangkan keselamatan, keamanan, dan kinerja. Activity resource requirement ini untuk kebutuhan orang ya kami tidak bisa menentukan karena sudah ditentukan oleh dosen kami yaitu Bapak Imam Fahrul Razi. Untuk perencanaan ini telah dimulai dari tanggal 3 Februari 2020 dan akan selesai akhir bulan Mei ini. Lengkapnya dibaca di resource calendar di bawahnya. Dan perkiraan biaya aktivitas ini ya mungkin dari menggunakan biaya seadanya karena ini adalah tugas kuliah.
Ya kami juga harus meminimalisir pengeluarannya, jadi yaitu masuk di dalam cost baseline dan cost estimated plan. Stakeholder register, yaitu untuk stakeholdernya itu ada 5 orang, yaitu Bapak Imam Fahrul Razi, dosen penanggung jawabnya, saya sebagai project manager, Irfan dan Setianda sebagai programmer, dan Bapak Syaul Haq sebagai klien atau CEO perusahaan dari Traviora. Ini dari lingkungan kerja, faktor lingkungan kerja, yaitu untuk faktor luar ini tergantung marketplace sekarang yang tidak stabil karena ada pandemik ini yang mengakibatkan ini sedikit terhambat, bukan sedikit, sangatlah terhambat, dan pengalaman dari kami yang masih kurang. Dan project scope management plan atau rencana manajemen proyek ini, lingkup proyek ini, jadi kita manajer proyek akan bertanggung jawab yang ditentukan dari statement ruang lingkup pekerjaan work breakdown structure atau WBS dan kampusnya. Manajer proyek, sponsor, dan stakeholder membuat dan menyetujui dokumentasi ini dan mengukur ruang lingkup kerja proyek, mencakup daftar quality check yang dapat disampaikan pengukuran kinerja kerja. Setelah persetujuan nanti itu akan kita berusaha untuk mengevaluasi perubahan nantinya yang nanti akan kami serahkan kepada sponsor dan stakeholdernya yang nanti akan dipertimbangkan dan akhir atau diterima atau tidak nanti. Dan sponsor proyek akan bertanggung jawab secara resmi menerima, ya sponsor kami akan menerima, jadi penerimaan ini berdasarkan dari semua dokumen proyek, hasil pengujian dan hasil uji beta, penyelesaian semua tugas dan pekerjaan fungsional produk. Dan sekarang tentang manajemen jadwal proyek ini sudah saya menggunakan Microsoft Office 2019. Dimulai dari kiriman yang dari work breakdown structure proyek. Jadi ada sequencing aktivitas digunakan untuk menentukan urutan paket kerja, menetapkan hubungan antar aktivitas proyek. Jadi aktivitas ini digunakan menghitung jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan paket kerja. Jadwal ini telah dikembangkan dan ditinjau oleh tim proyek dan sumber tentatif proyek dan tugas-tugas proyek. Trigger ini adalah tonggaknya, yaitu ada penyempurnaan, jadwal, persetujuan, kick-off, persetujuan peran, persetujuan persyaratan, pemetaan, dan implementasi dan penerimaan. Nanti ini dan peran tanggung jawabnya manajer proyek, nanti saya harus memfasilitasikan definisi paket, pengurutan, perkiraan durasi, dan sumber daya. Ya, saya menggunakan MS Office ini, MS Project 2019 untuk membuat baseline jadwal. Tim proyek nanti berpartisipasi dalam pengerjaan terutama. Sponsor ini akan melakukan peninjauan yang diusulkan dan menyetujui jadwal akhir. Stakeholder berpartisipasi sama seperti sponsor. Dan quality management plan ini semua anggota harus bekerjasama agar tidak terjadi tabrakan. Sponsor harus bertanggung jawab menyetujui standar kualitas, ya nanti, dan juga meninjau semua tugas dan hasil untuk memastikan kepatuhan standar kualitas. Manajer proyek bertanggung jawab atas manajemen mutu, rancangan durasi proyek, dan memastikan semua tugas, proses, dan dokumentasi sesuai dengan rencana tersebut. Dan manajer proyek juga bertanggung jawab mengkomunikasikan dan melacak semua standar kualitas di tim proyek dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Anggota tim proyek yang tersisa serta pemangku atau stakeholder itu bertanggung jawab membantu manajer untuk menerapkan standar kualitas yang dapat diterima dan menyelesaikan proyek tersebut. Proyek kotor ini yaitu menggunakan metodologi yang diharapkan memenuhi syarat dan harapan yang dapat disampaikan.
Manajer proyek ini bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan perubahan tersebut kalau misalnya ada perubahan yang disetujui oleh sponsor proyek. Dan jaminan kualitas proyek Taviora ini memastikan bahwa semua proses yang digunakan dalam penyelesaian proyek ini memenuhi standar kualitas yang dapat diterima. Manajer proyek akan melacak dan mengukur kualitas terhadap standar yang disetujui oleh bantuan dari spesialis kualitas dan memastikan semua standar kualitas terpenuhi. Ya, itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh Emirfan Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Irfan Alfi Hidayat dari kelas TI 2A akan menjelaskan Project Scope Management Plan atau yang bisa disebut dengan rencana manajemen ruang lingkup proyek. Jadi ini yang memanage dalam ruang lingkup proyeknya. Manajemen ruang lingkup proyek Web Traviora. Web Traviora ini adalah proyek kami, yaitu sistem informasi manajemen berbasis web yang kami buat. Ini akan menjadi tanggung jawab manajer proyek. Jadi yang bertanggung jawab di bagian ini adalah manajer proyek. Ruang lingkup untuk proyek ini ditentukan oleh scope statement, work breakdown, structure atau scope statement itu pernyataan lingkup. Kalau work breakdown structure itu struktur rincian kerjanya. Jadi rincian kerjanya, strukturnya. Dan kamus WPS. Nah, di kamus WPS ini nantinya juga akan dijelaskan beberapa kata-kata yang mungkin akan sulit dipahami oleh orang lain. Ini akan ditaruh di bagian kamus struktur rincian kerjanya ini, agar semua orang bisa memahami. Nah, manajer proyek, sponsor, dan stakeholder ini akan membuat dan menyetujui dokumen. Nah, ketiganya ini akan menyetujui dokumen untuk mengukur ruang lingkup proyek yang mencakup daftar quality check yang dapat disampaikan dan pengukuran kinerja kerja. Nah, untuk perubahan skop yang diusulkan dapat diawali oleh manajer proyek. Jadi yang mengawali untuk ketika ada perubahan pernyataan yang diusulkan, itu yang mengawali perubahannya itu manajer proyeknya. Nah, di sini manajer proyeknya adalah Mirza sebagai manajer proyek dari proyek kami ini. Stakeholder atau anggota tim proyek manapun. Nah, stakeholder dan anggota tim proyek manapun ini juga mereka juga berhak untuk mempunyai perubahan atau mempunyai usulan untuk suatu perubahan. Semua permintaan perubahan akan diserahkan kepada manajer proyek. Nah, dari semuanya tadi, misal dari anggota tim ada yang mengusulkan untuk perubahan, maka usulan itu atau permintaan perubahan akan diserahkan kepada manajer proyek yang kemudian akan mengevaluasi perubahan skop yang diminta, kemudian dieval oleh manajer. Nah, di proyek kami juga seperti itu. Kami mengusulkan beberapa mungkin ya perubahan beberapa fitur lah atau apa itu kami usulkan ke manajer proyek, kemudian dari manajer proyek akan menyetujui itu jika disetujui, dan jika tidak juga akan tidak disetujui. Setelah menerima permintaan perubahan ruang lingkup, manajer proyek akan mengirimkan permintaan perubahan skop kepada sponsor proyek untuk diterima. Nah, ini sponsor, karena sponsor ini juga salah satu bahasanya apa ya, anggota yang berkecimpung di proyek ini dan juga memiliki peran penting di proyek ini, maka kita juga harus mengusulkan kepada sponsor proyek. Nah, yang nanti yang mengusulkan ini adalah bagian manajer proyek. Setelah persetujuan perubahan ruang lingkup oleh sponsor proyek, manajer proyek akan memperbarui semua dokumen. Nah, nanti kan di situ juga diverifikasi lagi data-datanya, kemudian akan diperbarui oleh si manajer proyek dan mengkomunikasikan perubahan ruang lingkup kepada semua pemangku kepentingan. Semuanya ini, semua pemangku kepentingan ini maksudnya stakeholdernya, semuanya nanti akan diberitahu oleh manajer, akan dijelaskan oleh manajer. Jadi alurnya seperti itu. Di proyek kami juga seperti itu nanti. Dan kebetulan di proyek kami juga yang sponsor
disponsori juga dari pihak klien sendiri. Kemudian ketika ada permintaan perubahan atau dari teman-teman atau dari manajernya sendiri, mereka akan membuat laporan, kemudian menyerahkan kepada manajer usulan perubahan tersebut. Kemudian si manajer akan menyerahkan ke pihak sponsor. Kalau dari pihak sponsor sudah menyetujui ketika ada perubahan, ketika manajer mengusulkan ke pihak sponsor ada perubahan, maka perubahan tersebut akan ditulis ulang oleh manajer dan diberitahukan kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder berdasarkan umpan balik dan masukan dari manajer proyek dan stakeholder. Sponsor proyek bertanggung jawab atas penerimaan hasil akhir proyek dan ruang lingkup proyek. Nah, kemudian kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Sponsor proyek bertanggung jawab untuk secara resmi menerima hasil akhir proyek. Penerimaan ini akan didasarkan pada tinjauan semua dokumen proyek, hasil pengujian, hasil uji coba beta, dan penyesuaian semua tugas atau paket pekerjaannya fungsional produk. Nah, ini adalah kegunaan dari sponsor proyek juga, atau tugas dari sponsor proyek. Dia akan bertanggung jawab untuk secara resmi menerima hasil akhir proyek. Nah, nanti kalau sudah diusulkan seperti tadi, kemudian proyeknya dibuat, nah si sponsor proyek ini dia memiliki tanggung jawab yang penuh atas hasil akhir proyek. Kemudian lanjut ke bagian schedule management plan. Jadwal proyek untuk web Traviora. Nah, ini adalah proyek kita tadi, akan dibuat menggunakan Microsoft Office 2009, dimulai dengan kiriman yang diidentifikasi dalam work breakdown, struktur atau rencana manajemen ruang lingkup proyek. Definisi aktivitas akan mengidentifikasi paket kerja spesifik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan setiap pengiriman. Nah, ini untuk definisi aktivitasnya, dia akan mengidentifikasi paket kerja spesifik. Jadi lebih spesifiknya itu akan diidentifikasi di bagian definisi aktivitas ini. Sequencing aktivitas akan digunakan untuk menentukan urutan paket kerja. Nah, si sequencing aktivitas ini digunakan untuk mengurutkan paket kerjanya dan menetapkan hubungan antara aktivitas proyek. Estimasi durasi seperti itu aktivitas. Estimasi durasi aktivitas akan digunakan untuk menghitung jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan paket kerja. Estimasi sumber daya berhenti di sini. Kemudian estimasi sumber daya akan digunakan untuk menetapkan sumber daya paket kerja untuk menyelesaikan pengembangan jadwal. Jadi nanti estimasi sumber dayanya, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya yang lainnya, akan digunakan untuk menetapkan sumber daya. Kita tetapkan dulu sumber dayanya menjadi sebuah paket kerja untuk menyelesaikan pengembangan jadwal. Nah, nanti kemudian jadwalnya akan dikembangkan. Setelah jadwal awal telah dikembangkan, itu akan ditinjau oleh tim proyek. Nah, tim proyek meninjau dan sumber daya tentatif ditugaskan untuk tugas-tugas proyek. Tim proyek dan sumber daya harus menyetujui tugas. Sumber daya ini baik sumber daya dari luar atau dari dalamnya juga. Dia harus menyetujui tugas, durasi, dan jadwal paket pekerjaan yang diusulkan. Setelah itu tercapai, sponsor proyek akan meninjau. Nah, kembali lagi, peran terpenting adalah sponsor proyek ini. Bukan terpenting, tapi dia juga bagian yang memiliki peran penting. Dia akan meninjau dan menyetujui jadwal, kemudian akan menjadi dasar. Dijadikan dasar. Berikut ini akan ditetapkan sebagai tonggak untuk semua jadwal proyek. Ini tonggak-tonggaknya. Yang pertama, penyempurnaan pernyataan ruang lingkup dan kamus WPS. Nah, kamus-kamusnya juga ditetapkan di bagian ini. Ruang lingkupnya, ruang lingkup rencana manajemen rencana manajemen ruang lingkup proyek maksud saya. Dan kamusnya akan ditetapkan di bagian ini. Kemudian jadwal proyek dasar berjajar. Kemudian persetujuan anggaran proyek akhir. Ini anggarannya juga. Kick off proyek. Kemudian persetujuan peran dan tanggung jawab. Ini yang sudah disetujui, peran-perannya, bagiannya siapa saja, terus yang bertanggung jawab di bagian itu siapa saja. Ini persetujuan ini dibuat di bagian ini. Terus persetujuan
persyaratan, penyempurnaan, pemetaan atau inventaris data. Inventaris data ini data-data tentang inventaris di proyek ini. Kemudian implementasi proyek, implementasinya nanti seperti apa. Kemudian penerimaan hasil akhir, ini adalah finalnya atau goalnya nanti di penerimaan hasil proyek ini. Nah, peran dan tanggung jawab untuk mengembangkan jadwal adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk peran-peran yang bertanggung jawab atas pengembangan. Yang pertama, manajer proyek. Nah, ini tugasnya manajer proyek apa? Dia akan bertanggung jawab untuk memfasilitasi definisi paket pekerjaan, pengurutan, dan memperkirakan durasi dan sumber daya tim proyek. Dia yang mengatur, ini manajer proyek. Kemudian manajer proyek juga akan membuat jadwal proyek menggunakan Microsoft Office 2019 dan memvalidasi jadwal dengan tim proyek. Tim proyek juga akan ikut berkontribusi untuk memvalidasi stakeholder juga dan sponsor proyek. Jadi ini semua elemen-elemen penting di dalam proyek. Manajer proyek akan mendapatkan persetujuan jadwal dari sponsor proyek dan membuat baseline jadwal seperti yang sudah saya jelaskan tadi urutannya di atas. Nah, seperti itu. Kemudian tim proyek bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam definisi paket pekerjaan, pengurutan durasi, estimasi daya. Ini saya sebenarnya sudah jelaskan di bagian atas ini. Peran-peran ini untuk tim proyek. Tim proyek juga akan meninjau dan memvalidasi jadwal yang diusulkan dan melakukan kegiatan yang ditugaskan setelah jadwal disetujui. Ini tadi yang sudah ada di atas, yang sudah saya jelaskan ini di bagian ini manajer proyek. Kemudian sponsor proyek akan berpartisipasi dalam meninjau jadwal yang diusulkan dan menyetujui jadwal akhir sebelum jadwal awal. Nah, sebelum jadwal awal dimulai dia akan menyetujui dulu sebagian sponsor proyek. Stakeholder proyek atau orang-orang yang berkepentingan dalam proyek ini, yang berkecimpung di dalam proyek ini, akan berpartisipasi dalam tinjauan jadwal yang diusulkan dan membantu dalam validasi. 3 poin di bawah ini sebenarnya sudah dijelaskan di bagian awal ini, cuma ini lebih jelaskan lagi atau diperjelas lagi. Kemudian kita masuk ke bagian quality management plan. Di quality management plan ini semua anggaran tim proyek web Trafiora atau web tour travel, sistem informasi manajemen web tour travel yang kita buat, ini namanya web Trafiora ini yang kita buat, itu akan memainkan peran dalam manajemen kualitas. Jadi semua anggota tim proyek dia akan memainkan peran dalam manajemen kualitas dari proyeknya tadi, atau dari barangnya tadi, atau dari hasilnya nanti. Sangat penting bagi tim untuk memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan pada tingkat kualitas yang memadai, dari paket pekerjaan individu hingga hasil tugas akhir proyek. Jadi meskipun dari yang individu atau sampai keseluruhan tugas, itu sangat penting bagi tim untuk memastikan. Jadi tim proyeknya. Berikut ini adalah peran dan tanggung jawab kualitas untuk proyek web Trafiora. Ini untuk web Trafiora atau proyek kita. Sponsor proyek, dia bertanggung jawab untuk menyetujui semua standar kualitas proyek. Jadi dia memiliki hak atau wewenang untuk menyetujui semua standar kualitas seperti yang sudah diusulkan, baik dari perubahan atau sebagainya. Dia yang menyetujui karena dia memiliki peran penting. Sponsor proyek akan meninjau semua tugas dari hasil proyek untuk memastikan kepatuhan dengan standar kualitas yang ditetapkan dan disetujui. Nah, ini standar kualitas yang sudah disetujui bersama. Selain itu, sponsor proyek juga akan menandatangani pada penerimaan akhir dari pengiriman proyek. Kemudian manajer proyek bertanggung jawab. Nah, ini bagian tugasnya manajer proyek, bertanggung jawab atas manajemen mutu. Dia yang memanage pergerakan di seluruh proyek ini, seluruh kegiatan proyek ini, untuk menjamin mutu sepanjang durasi proyek. Dari awal hingga akhir dia yang menjamin mutunya. Manajemen proyek bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana manajemen mutu dan memastikan semua tugas, proses, tugasnya juga dokumentasi, semuanya di manage oleh manajer proyek sesuai dengan rencana tersebut. Manajer proyek akan bekerja dengan spesialis kualitas proyek atau proyek untuk menetapkan standar kualitas yang dapat diterima. Jadi dia memastikan untuk proyeknya tadi sesuai standar yang diterima.
Kemudian manajer proyek juga bertanggung jawab untuk mengkomunikasi dan melacak semua standar kualitas pada tim proyek dan pemangku kepentingan. Jadi yang bahasanya Jawanya seserawungan yang sering menghubungi dan sering berbicara, sering kontak lah, bahasanya sering kontak, itu adalah manajer proyek dengan atau kepada tim proyek atau pemangku kepentingan. Nanti pemangku kepentingan ini maksudnya adalah orang-orang yang memiliki kepentingan di proyek ini. Kemudian ada anggota tim proyek. Tugasnya serta pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini juga akan bertanggung jawab untuk membantu manajer proyek dalam menetapkan standar kualitas. Jadi dia sebagai pembantu atau support yang dapat diterima, standar kualitas yang dapat diterima. Kemudian mereka juga akan bekerja untuk memastikan bahwa semua standar kualitas terpenuhi dan mengkomunikasikan masalah apapun mengenai kualitas kepada manajer proyek. Ketika ada masalah yang akan mempengaruhi suatu kualitas dari proyeknya, maka si anggota tim dan pemangku kepentingan atau orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam proyek ini, dia akan mengkomunikasikan dengan manajer proyek, dan kemudian nanti manajer proyek seperti yang tadi urutannya, dia akan memvalidasi atau mengusulkan kepada sponsor. Nah, nanti bagian sponsor juga akan menyetujui atau jika ada perubahan juga dirubah. Nanti manajer proyek yang mengaturnya kembali, kemudian menjelaskan kepada seluruh anggota tim dan orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam proyek ini. Kemudian quality control untuk proyek Web Traviora ini akan menggunakan alat dan metodologi untuk memastikan bahwa semua hasil proyek memenuhi standar kualitas yang disetujui. Untuk alat dan metodologi ini kami juga masih bernaung atau mencari referensi kepada dosen kami, karena proyek ini juga dari dosen kami, yaitu Bapak Imam selaku sebagai penanggung jawab proyek kami. Kemudian untuk memenuhi persyaratan dan harapan yang dapat disampaikan, kita harus menerapkan proses formal di mana standar kualitas diukur dan diterima. Jadi disesuaikan dulu untuk standarnya ini diukur sehingga kualitas ini dapat diterima. Nah, manajer proyek akan memastikan semua standar kualitas. Ini lagi peran dari manajer proyek, dan kegiatan pengendalian berkualitas terpenuhi di seluruh proyek. Jadi semuanya dalam proyek. Spesialis kualitas akan membantu manajer proyek dan memverifikasi bahwa semua standar kualitas terpenuhi untuk setiap pengiriman. Jika ada perubahan yang diusulkan dan disetujui oleh sponsor proyek, manajer proyek bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan perubahan tersebut kepada tim proyek dan memperbarui semuanya secara proyek, semua rencana proyek dan dokumentasi. Ini semua juga tidak lepas dari persetujuan bagian sponsor proyek. Kemudian lanjut, jaminan kualitas untuk proyek Web Traviora akan memastikan bahwa semua proses yang digunakan dalam penyelesaian proyek memenuhi standar kualitas. Standarnya tadi sudah memenuhi apa belum, sudah dapat diterima apa belum, ya dapat diterima. Kemudian standar proses ini ada untuk memaksimalkan efisiensi proyek dan meminimalkan pemborosan. Jadi ada penekanan pemborosan agar tidak melampaui. Kemudian untuk setiap proses yang digunakan di proyek, manajer proyek akan melacak dan mengukur kualitas terhadap standar yang disetujui. Bantuan spesialis kualitas dan memastikan semua standar kualitas terpenuhi. Tadi sebenarnya di bagian atas juga sudah dijelaskan. Jika ada perubahan yang diusulkan dan disetujui oleh sponsor proyek, nah ini peran penting sponsor proyek sebagai orang yang menyetujui. Manajer proyek bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan perubahan tersebut kepada tim proyek. Seperti tadi urutannya, kembali lagi dikomunikasikan dengan tim proyek dan orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam proyek dalam memperbarui semua rencana proyek dan dokumentasi. Kemudian ini ada risk management plan, pendekatan untuk mengolah resiko manajemen resikonya ini untuk proyek web kami atau sistem informasi kami. Proyek kami mencakup proses metode yang digunakan atau
mencakup proses metode dengan tim proyek, mengidentifikasi, menilai, kemudian menyusun peringkat sebagai resiko. Setiap upaya akan dilakukan untuk mengidentifikasi resiko secara proaktif. Sebelumnya, untuk menetapkan strategi mitigasi sejak awal proyek, resiko dampak yang paling mungkin dan tertinggi ditambahkan ke jadwal proyek untuk memastikan bahwa manajer resiko atau manajemen resiko yang ditugaskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan respon. Nah, ini responnya ketika ada resiko seperti apa. Mitigasi pada waktu yang tepat selama jadwal. Manajer resiko akan memberikan pembaruan status tentang resiko ketika ada resiko terbaru atau terupdate atau ada resiko yang tiba-tiba muncul, maka si manajer resiko akan memberikan beberapa pembaruan, tetapi hanya ketika pertemuan tersebut memasukkan kerangka waktu resiko yang direncanakan. Setelah penyelesaian proyek, selama proyek penutupan, manajer proyek akan menganalisis setiap resiko. Nah, manajer proyek dia akan menganalisis semua resiko serta proses manajemen resiko. Prosesnya ketika memanage ketika ada resiko itu tadi seperti apa, itu akan dianalisis kembali oleh manajer proyek. Kemudian berdasarkan analisis ini, manajer proyek akan mengidentifikasi setiap perbaikan yang dapat dilakukan untuk proses manajemen risiko untuk proyek masa depan. Untuk kedepannya lagi, dimanage lagi, diperbarui lagi, diperbaiki lagi. Kemudian perbaikan ini akan ditangkap sebagai bagian dari dasar pengetahuan yang dipelajari. Nah, ini adalah ketika risiko sudah tertangani, kemudian itu akan dijadikan sebagai dasar pengetahuan atau gimana ya bahasanya, itu kayak pengalaman gitu yang didapatkan, didokumentasikan. Jadi pengetahuan baru yang telah dipelajari. Jadi kalau ketika ada atau ada resiko yang sama seperti ini, ketika mungkin ada salah satu resiko muncul kemudian ditangani, kemudian di manage dan lain sebagainya, diperbaiki, itu akan dijadikan suatu pengetahuan. Dan ketika ada resiko yang baru tetapi mirip atau bahkan sama dengan resiko yang sebelumnya, maka tidak akan susah-susah untuk melakukan atau memanage lagi atau menangani lagi atau memperbaiki lagi resiko tersebut. Kemudian risk register, resiko register, daftar resiko yang akan terjadi dalam mengerjakan proyek ini juga begitu banyak sekali. Salah satunya resiko kekurangnya maksimal hasil proyek dikarenakan para pelaku pengerjaan proyek atau stakeholder dan anggota tim, juga manajer itu juga masih pemula dan mahasiswa, karena ini proyek kuliah kami, proyek dari mata kuliah dari mata kuliah proyek, bukan manajemen proyek ya, dari mata kuliah proyek yang ditugaskan kepada kami. Tetapi lain dari mungkin dari kelas-kelas lain, karena di kelas kami kita harus mencari klien yang benar-benar nyata dan bukan fiktif, jadi harus mencari klien beneran. Kemudian risiko yang selanjutnya adalah keamanan sistem information management yang dibuat mungkin masih sangat rentan akan serangan hacker, karena kami juga masih mungkin terlalu awam di dalam memahami security lah bahasanya, tentang security. Jadi kemungkinan masih rentan proyek kami dari serangan hacker. Kemudian molornya pengerjaan yang disebabkan oleh banyaknya kegiatan para pelaku pekerja proyek yang masih melaksanakan kuliah. Nah, orang-orang yang berkecimpung di dalam proyek ini kebanyakan juga masih dalam masa kuliah. Jadi kemungkinan untuk molor mengerjakan pengerjaan ini disebabkan mungkin ya dari pihak-pihak anggota yang masih kuliah ini dapat tugas dan lain sebagainya atau masih kuliah, maka sangat mungkin sekali untuk molor. Akan tetapi semua itu akan teratasi dengan adanya usaha untuk mengeksplor diri pada pekerjaan proyek dan manajemen waktu yang tepat. Jadi diusahakan untuk memanage waktu sesuai proyeknya. Kemudian staffing management plan.
Proyek web Traviora akan terdiri dari struktur sederhana. Semua pekerjaan akan dilakukan secara internal. Di dalam semuanya, persyaratan staffing untuk proyek web Traviora meliputi sebagai berikut. Yang pertama ini manajer proyek, ada satu posisi yaitu Mas Mirja, bertanggung jawab untuk semua manajemen proyek. Traviora manajer proyek bertanggung jawab untuk merencanakan, menciptakan, dan atau mengelola semua kegiatan kerja, variasi, pelacakan, pelaporan, komunikasi, evaluasi kinerja, staffing, dan koordinasi internal dengan manajemen fungsional. Jadi baik kepada anggota, sponsor. Ini yang kerjanya agak berat ini adalah manajer proyek. Dia punya banyak pekerjaan seperti ini, mengelola semua kegiatan kerja, pelacakan, pelaporan, komunikasi, evaluasi kerja, staffing, koordinasi internal, dan manajemen fungsional. Yang sering berhubungan dengan orang-orang di dalam proyek ya manajer proyek ini. Kemudian programmer ada dua, yang kebetulan saya dan Mas Reza Septianda Reza, bertanggung jawab untuk pengkodean dan pemrograman untuk menentukan dampak permintaan, perubahan, dan pelaporan status ketika ada salah satu fitur mungkin yang diubah. Itu yang bertanggung jawab adalah kami yang bagian pengkodean. Programmer akan dikelola oleh manajer proyek dan umpan balik akan diberikan kepada manajer fungsional untuk evaluasi kinerja manajer proyek. Kemudian kita masuk ke research calendar. Pada proyek ini dosen pengajar mengharuskan semua anggota tim proyeknya. Ini dosen pengajar ini adalah Bapak Imam Fakhrul Rozi, bagian pengajar mata kuliah proyek kami, yang mengharuskan semua anggota tim proyek untuk menyelesaikan tahap-tahapannya yang ada meskipun tingkat upaya berbeda-beda. Jadi meskipun kemampuan kami masih bisa dibilang masih dasar, jadi diusahakan untuk semaksimal mungkin pada tahapan kemampuan kami sendiri. Kalau bisa lebih dieksplor lagi, pesan beliau seperti itu. Dan diusahakan untuk selesai ketika proyek berlangsung. Nah, berbeda-beda ketika proyek berlangsung maksudnya. Kemudian proyek ini memiliki waktu estimasi kurang lebih sekitar 3 bulan, 3-4 bulan lah ya. Kemungkinan sampai 4 bulan ini, maaf. Mulai dari Februari sih. Februari, Maret, April, Mei. Ini 4 bulan, maaf salah tulis ini ya. 4 bulan. Kemudian apa saja? Ini yang pertama adalah determine times of the project. Dia dimulai dari tanggal kisaran minggu awal Februari, sekitaran tanggal 3 kalau nggak salah itu minggu awal. Kemudian ini kita observasi, kemudian client data collection. Ini observasi ke klien yang benar-benar memang ke proyek yang akan kami tangani, atau kliennya yang benar memang benar-benar nyata ya, bukan fiktif. Kemudian kita mencari data atau mengoleksi data dari si klien untuk dijadikan acuan kami membuat sistem informasi manajemen ini atau membuat proyek ini. Itu kami mengoleksi data-data yang kami butuhkan. Kemudian ini kedua-duanya ini ada di minggu kedua, kisaran minggu kedua pada bulan Februari. Kemudian Analysis and System Requirements. Ini kita pengerjaannya mulai dari minggu ketiga bulan Februari, kemudian minggu keempat juga masih lanjut, Maret minggu pertama, minggu kedua juga masih lanjut. Ini sampai perkiraan tanggal berapa ya, lupa kemarin. Kisaran minggu kedua bulan Maret ini 2020. Kemudian development system. Nah, ini development system ini yang agak lama karena ini memang butuh proses baik dari segi pengkodean atau perubahan fitur-fitur dan lain sebagainya. Ini dia agak lama. Development system ini istilahnya apa ya, mulai pengembangan, bukan pengembangan, mulai pengerjaan proyeknya. Ini lama ini, mulai dari minggu ketiga Maret sampai minggu kedua Mei. Ini adalah batas akhir kami. Kemudian implementation dan testing atau pengimplementasian proyek kami, hasil akhirnya nanti ini ada di minggu ke-3 bulan Mei
dan minggu keempat bulan Mei. Ini ada testing juga di bagian ini, nanti kita tes hasil proyek akhir kita. Nah, sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya yang sudah menjelaskan di bagian awal. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari kami, dan apabila ada kelebihan itu pun bukan dari kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan semua kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kami untuk mengerjakan proyek ini dan mendukung kami dan memberikan materi-materi yang menurut kami memang sangat penting dan kami butuhkan untuk pengerjaan proyek ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.